Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke topik handling a toxic family, saya mau ajak teman-teman untuk sharing gitu ya, sharing sedikit ke siapa nih ya kira-kira. Saya random ya. Menurut Alice, ketika kamu mendengar topik ini akan di-sharingkan atau akan dibawakan di materi malam ini, apa sih yang ada di pikiran kamu, Alice? Apa yang menjadi harapan kamu? Iya Kak, Lici. Ya. Yang ada di pikiran aku kan namanya kan toksik. Halo? Loh, kedengeran nggak, Ci? Ya, kedengeran. Iya, namanya kan toksik. Ya berarti pasti ada problem handling of toxic. Berarti toxic family berarti pasti ada saja problem dalam keluarga. Jadi yang terlintas pertama kali. Halo? Halo, Ci? Ya, halo. Ya, lalu terus gimana? Apa harapan kamu di sesi malam ini? Harapan saya sih semoga yang saya pertanyakan malam ini nanti bisa apa sih kayak yang ada di pikiranku ini bisa terjawab gitu. Terjawab ya nanti ya. Oke. Nah, terus saya tertarik mau nanya sama siapa ini ya? Yang bentar. Oh, Reinhard Mokalu yang zoomnya ada burungnya nih. Menurut kamu apa yang menjadi harapan kamu, Reinhard? Ketika kita punya topik malam ini tentang toxic family. Harapan aku untuk webinar ini bagaimana untuk aku dapat memanajemen atau menghandling jika aku menemui suatu masalah-masalah keluarga dari aku sendiri maupun kepada sesama. Oke, terima kasih. Terus kemudian keseluruhan teman-teman semua, pernah nggak mengalami toxic family? Boleh angkat, boleh kasih reaksi, apapun itu reaksinya, angkat tangan kek atau apa? Pernah nggak mengalami kondisi toxic family atau merasa keluarga saya fine-fine aja kok? Coba ya, aku lihat ya. Oh ya, ada ya beberapa ya. Oke, atau ada juga yang nggak mau memberikan reaksi mungkin karena ya ini area privacy sebetulnya begitu. That's okay. Nah teman-teman, sebenarnya kita malam ini sharing ya. Sharing artinya semua berhak untuk memberikan pendapat siapapun itu. Nah teman-teman, kalau bicara tentang toxic family gitu, apa sih yang terlintas pertama kali di pikiran teman-teman tentang family yang toxic gitu? Ada yang bisa open mic untuk berpendapat atau by chat? Apa yang terlintas pertama kali di teman-teman ketika dengar toxic family? Family-nya toxic nih, apa ya? Toxic itu kan beracun ya. Apa kira-kira? Oke, tidak harmonis. Ada yang bilang tidak harmonis. Apalagi? Open mic langsung juga boleh loh. Entah pengalaman pribadi atau mungkin melihat keluarganya orang lain. Kondisi keluarga yang saling menyakiti. Oke, thank you. Ada lagi pendapat yang lain? Toxic family. Tidak harmonis ini bicara berarti tentang relasi ya. Oke. Apa kira-kira toxic family? Gak harmonis, saling menyakiti, tidak support. Oke. Ada lagi teman-teman? Atau nggak tahu toxic family yang seperti apa? Cuek, oke. Gak ada jawaban yang benar atau salah ya, kita berpendapat. Tidak harmonis, saling menyakiti, tidak support, cuek satu sama lain gitu ya. Teman-teman nanti masih tetap boleh ya untuk chat di dalam room chat. Setiap tindakan negatif dari anggota keluarga yang menciptakan ketidaknyamanan di rumah. Wah, ini udah menjadi sebuah definisi nih ya, bukan lagi satu atau dua kata soalnya yang ditulis. Oke, thank you teman-teman untuk responnya. Ya, apa yang teman-teman tadi sampaikan itu sebenarnya tepat sekali ya tentang toxic family. Yang namanya toxic, beracun itu pasti sesuatu yang nggak enak, yang pasti bikin kita nggak nyaman. Bahkan yang namanya racun itu bisa mematikan.
kemudian sebelum mematikan, racun itu bikin sakit, bikin kita bisa masuk rumah sakit, muntah-muntah itu ya, kalau toksik secara literally, secara harfiah maknanya. Terus tadi juga Beril ya menyampaikan ya kurang kasih sayang, nggak ada cinta dalam keluarga. Hal-hal yang teman-teman sampaikan itu tepat sekali, bahwa itu adalah ciri atau tanda dari family yang toksik, family yang beracun, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mengalami atau kita melihat keluarga orang lain itu adalah sebuah keluarga yang toksik, yang beracun gitu, yang nggak seharusnya, kira-kira siapa yang harusnya bertanggung jawab akan keadaan toxic family ini? Gimana teman-teman? Boleh open mic loh, biar saya nggak berasa ngomong sendiri. Atau kalau merasa nyaman chat, silahkan di chat aja, nggak apa-apa. Siapa yang menurut teman-teman paling bertanggung jawab terhadap terjadinya si toxic family ini? Siapa sih yang mesti ngebenerin? Gimana? Oke, Stefani bilang semua anggota keluarga, gitu ya. Yang lain? Pendapat yang lain? Sama. Tapi bisa dimulai dari ayah. Oke, orang tua ada yang bilang, saya mau nanya ke Stefani, kenapa dimulai dari ayah? Mungkin bisa open mic, Stefani. Kenapa menurut kamu? Iya, Kak. Kenapa mesti dimulainya dari ayah? Karena jikalau punya kepala keluarga, berarti itu ayah yang harus mencontohkan, karena ayah adalah kepala keluarga yang harus langsung bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau sudah tidak punya ayah, boleh dicontohkan oleh orang tua yang lain, yaitu ibu. Seperti itu. Berarti ada, karena ayah itu sebagai imam gitu ya, sebagai kepala keluarga, maka kamu berpendapat dimulainya dari ayah begitu. Lalu Iya. ada yang orang tua, ada yang bilang semuanya sama gitu, harus saling pengertian. Oke teman-teman, jawabannya juga lagi-lagi tidak ada yang salah. Betul teman-teman jawabannya teman-teman. Namun kita perlu malam ini kita perlu mengulas dari masing-masing sisi, baik dari kalian sebagai anak dan juga orang tuamu begitu ya, sebagai ya memang perwakilan Tuhan di dunia ini. Saya juga di sini sebagai orang tua juga gitu ya, karena saya sudah berkeluarga. Oke. Berikutnya, nah teman-teman, kita tuh idealnya sangat berharap kita punya keluarga yang seperti ini. Apa itu? Sehat gitu ya, sehat secara rohani, secara jasmani, secara mental sehat. Idealnya kita mengidolakan atau mendambakan kondisi yang seperti ini. Seperti itu ya. Healthy family. Healthy family itu yang seperti apa sih indikatornya? Healthy family itu ya secara jasmani sehat, kalau bisa nggak ada yang sakit, supaya happy, bahagia. Karena kesehatan benar-benar mahal ya akhir-akhir ini ya. Bahkan kesehatan kita hanya sebatas tarikan nafas kita setiap harinya. Karena kondisi corona ini yang menyebabkannya masalah di pernafasan gitu ya. Jadi memang sehat jasmani itu sangat diidam-idamkan oleh seluruh orang dan pastinya seluruh keluarga, seperti itu. Indikator lainnya adalah mental, teman-teman. Kesehatan mental di masa-masa sekarang juga sangat sama pentingnya dengan kesehatan jasmani. Kenapa dulu kok nggak penting? Dulu penting juga, tapi akhir-akhir ini sejak adanya virus corona yang menyebabkan kita di rumah aja, membatasi ruang gerak kita, menyebabkan kesehatan mental kebanyakan orang itu menjadi drop gitu ya, turun. Nah, healthy family itu indikatornya adalah dua-dua ini. Namun kesehatan mental itu tidak semata-mata indikatornya hanya karena pandemik aja nih, karena corona. Tapi dari berbagai macam hal yang bisa membuat kita stres, bisa membuat kita tetap bisa survive, itu sangat berpengaruh sama kesehatan mental kita. Termasuk di dalamnya adalah relasi antar orang tua dan anak, seperti itu. Kenapa dinamakan family? Karena memang adanya relasi antara orang tua dan anak di dalamnya. Kalau nggak ada relasi, bisa juga sih dibilang family, tapi hanya sebatas ya individu-individu aja, makna oh kamu ayah, posisi aja gitu, kamu ayah, kamu ibu, saya anak. Tapi nggak ada relasi di dalamnya. Seperti itu ya. Nah itu bisa dikatakan itu kurang sehat karena relasi di dalamnya nggak ada, sehingga mempengaruhi kesehatan mental kita juga jadi kurang optimal. Ketika kesehatan mental kurang optimal akan berpengaruh juga secara tidak langsung dan secara langsung kepada jasmani kita. Mental itu berkaitan dengan pikiran dan hati kita. Kalau pikirannya kita lagi kacau, pikiran kita nggak sehat, akan berpengaruh kepada jasmani kita.
penyakit kanker, penyakit apapun itu berawal dari sehat atau enggaknya pikiran kita juga, teman-teman, gitu ya. Nah, berikutnya idealnya. Kita pasti semua berharap seperti ini, bener gak? Pengennya, wah bisa enak tuh ngelihat orang luar, orang teman kita yang keluarganya bisa ya orang tuanya deket sama anak-anaknya, walaupun perbedaan usianya berbeda-beda, walaupun masing-masing punya kesibukan yang berbeda-beda, seperti itu. Tapi bisa tetap deket, bisa tetap happy, seperti itu idealnya. Ideal ini yang biasanya kita suka lihat secara langsung dari sosial media teman-teman kita. Seperti itu ya teman-teman. Atau kita menyaksikan sendiri tetangga kita, mungkin kerabat kita, keluarga terdekat kita seperti ini. Tapi saya mau garis bawahi teman-teman, kalau teman-teman kebanyakan ngelihat orang lain, keluarga lain idealnya seperti ini dari sosial media aja, teman-teman jangan langsung menelan mentah-mentah. Karena biasanya 90% yang ditampilkan di sosial media itu adalah sesuatu yang baik-baik saja kelihatannya. Biasanya jarang orang mau menampilkan yang buruk-buruknya di sosial media, gitu ya. Kalau tidak ada hal yang benar-benar dia udah nggak tahan gitu. Kenapa? Karena mayoritas manusia itu pengennya kelihatan baik di hadapan orang lain. Bener nggak teman-teman? Pengennya dinilai positif, dinilai baik sama orang lain. Seperti itu. Ya itu intermezzo sedikit. Tapi memang idealnya semua dari kita pengen punya keluarga yang demikian. Demikian ini nih. Ya. Namun realitanya tanpa kita sadari maupun sedang kita sadari saat ini, kita merefleksikan diri, kayaknya gue lagi ada di posisi yang ini nih. Ya. Entah antar kita atau orang tua yang kayak begini, saling bersitegang, saling berargumen gak sehat, atau antar orang tua seperti itu. Nah, ini realita yang terjadi dan tidak bisa kita pungkiri. Mungkin dengan orang lain kita bisa bilang baik-baik aja kok, atau kita bisa umpet-umpetin ya. Tapi coba refleksi deh ke dalam diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita ada di realita yang seperti ini nih. Yang seolah-olah kita merasa bahwa orang tua kita kayak nggak ngerti kita deh, nggak paham kita. Bisa jadi dimulai dari kita remaja atau bahkan dari usia dini. Nah, teman-teman, ini mungkin teman-teman ada yang udah pernah saya sharekan atau dapat dari tempat lain gitu ya, tentang tahapan pembentukan karakter kepribadian kita sebagai manusia. Sekarang kalian ada di posisi yang mana nih? Ini atas tuh yang positif ya, yang positif banget. Yang bawah yang perlu bantuan, istilahnya gitu ya, perlu bantuan. Kalian ada di posisi yang mana? Kalau kalian sekarang ini usianya remaja, apakah kalian ada di posisi yang paham betul identitas kalian apa, nggak bingung siapa kalian, tidak sedang mencari-cari jati diri kalian, berarti kalian yang atas. Identitinya bagus, terbentuknya. Atau jangan-jangan kalian ada di bawah, yang role confusion, yang merasa, aduh gue ini siapa sih, gue nggak bermakna nih, gue nggak percaya diri, gue nggak ada artinya, gue kayaknya gue nggak diterima deh di keluarga gue. Itu ya, jangan-jangan kalian memang ada di posisi yang bawah, gitu. Bisa diperbaiki gak? Oke, sebelum sampai kepada pertanyaan bisa diperbaiki atau enggak, saya mau bahas tentang apa yang terjadi sekarang, apa yang terbentuk sekarang dalam diri kita, itu sangat berpengaruh dari masa lalu kita sebelumnya. Dengan adanya gambaran ini, perlu menjadi pengingat kita bahwa orang tua kita juga kan manusia nih, mengalami hal ini. Jadi, kalau tadi pertanyaan saya, siapa yang harus bertanggung jawab sih sebetulnya terhadap kondisi toxic family itu? Tadi teman-teman gak salah juga sih menyebut harusnya orang tua dong. Kan mereka yang memutuskan untuk menjadi atau membentuk sebuah keluarga. Lalu lahirlah kita ke dalam dunia yang sebenarnya kita juga gak pengen kok ada di keluarga yang toxic, bener gak? Kita juga gak punya pilihan kok ada di keluarga yang A, B, atau C. Kita juga kalau bisa milih gak mau lahir ya gak mau lahir. Cuman kita terberi aja di sebuah keluarga. Gitu ya. Tapi kita perlu menempatkan, betul teman-teman bilang mereka yang harus bertanggung jawab. Secara utama iya. Namun teman-teman kita perlu menyadari bahwa orang tua kita itu dibentuk dari orang tuanya yang seperti apa dulu. Yang gak pernah ada nih pembelajaran seperti malam ini. Yang gak pernah ada nih home seperti kalian. Beruntung malam ini bisa ada terlibat di dalam home. Seperti malam ini ada di komunitas-komunitas yang sehat. Bisa jadi orang tua kalian itu terbentuk dari
kakek nenek kalian atau orang tuanya mereka yang secara edukasi juga nggak seoptimal sekarang, secara lingkungan nggak sesehat sekarang, seperti itu ya. Dan cuman yang ada apa? Dengar apa kata orang tua, kalian nggak bisa berpendapat gitu. Bisa jadi orang tua kalian ada di masa-masa dulu seperti itu, sehingga pembentukan identitas dirinya juga nggak jelas. Ketika pembentukan identitas diri nggak jelas, karena masa lalu juga yang di bawah ini, yang banyak tuntutan, nggak diajak untuk terbuka, perasaan bersalah, perasaan dibikin cemas terus, perasaannya mungkin disalah-salahin terus, sehingga terbentuknya jadi orang yang nggak pede, nggak open minded gitu ya. Akhirnya sampai dewasa, mereka tumbuh menjadi orang-orang ya yang nggak open minded, nggak merasa bahwa dirinya berharga. Lalu kemudian bertemu dengan papa atau mama kalian, pasangannya, memutuskan menikah, yang bisa jadi secara mental juga nggak tahu deh siap atau enggak gitu ya. Nggak ada edukasi yang membantu mereka untuk lebih optimal, atau setidaknya membenarkan yang salah menjadi lebih baik. Nah, mungkin kita kalau ada di kondisi toxic family, kita nggak berpikir jauh begitu, karena teman-teman, saya pun ada di kondisi yang demikian. Artinya begini, saya punya papa dan mama dari latar belakang yang berbeda. Mama saya anak pertama dari 12 bersaudara. Bayangkan tuntutannya seperti apa sebagai kakak paling gede gitu ya. Tuntutannya jaga adik-adik, begini begitu, lu anak paling tua segala macam. Sehingga pasti ketika jadi orang tua, jadinya kayak apa? Coba deh teman-teman bayangin. Yang orang tuanya anak pertama, punya adik banyak, akan terlahir sebagai orang yang kayak apa karakternya? Coba tebak-tebakan deh kita. Bisa di open mic atau di chat gitu ya. Orang dengan latar belakang anak pertama, punya adik banyak, orang tua menuntut kamu jaga adik-adik, kamu begini. Ketika dia punya keluarga dan anak sendiri, apa yang terjadi? Karakter apa yang terbentuk? Ayo, kira-kira apa? Otoriter, bener banget. Ngatur, ya kan? Bisa jadi ngatur. Punya anak juga mengikut sertakan pola asuhnya dia dulu, nenek saya gitu ya. Adalah ngatur, dan bener banget memang. Tuntutannya segudang kepada saya. Gitu ya. Kalau dia kebetulan hokinya gitu ya, dia kenal Tuhan Yesus, kenal kebenaran dari sejak remaja. Jadi firman Tuhan membantu mengubahkan dia, dan komunitas membantu mengubahkan dia. Artinya apa? Tuntutan banyak, tapi ternyata pendampingannya juga banyak kepada saya. Sehingga pembentukan ke saya pun nggak sekeras dulu ketika dia dapat dari orang tuanya. Tapi menikahlah dengan papa saya. Papa saya itu adalah orang anak yang tidak pernah dapat kasih sayang mama. Anak ketiga. Kasih sayang papa apalagi, kakek saya itu pelaut, seorang pelaut gitu ya, gemar mengarungi samudra, lalu kayak lagu gitu ya. Bahkan sampai di akhir meninggalnya aja, papa saya nggak ketemu sama orang tuanya gitu ya, tidak pernah dapat sentuhan kasih sayang. Apa yang kira-kira terbentuk dalam diri papa saya? Karakter apa? Nggak dapat kasih sayang dari kedua orang tua loh, dapetnya dari nenek doang. Nenek tahu sendiri, apa-apa dikasih gitu ya, apa-apa disetujui. Kasih sayang, teguran, apa nggak ada. Apa jadinya? Tebakan, coba tebak-tebakan. Gimana teman-teman? Apa bentukannya ya karakternya papa saya ya? Nggak pernah dapat kritik dan saran dari orang tuanya, pendampingan nggak ada gitu. Ya kasih sayang pasti kurang. Apa kira-kira yang terbentuk karakternya di papa saya? Ayo, gak usah takut salah. Kira-kira apa? Cuek, betul banget. Bebas sesuka hati, gak mau diatur. Bener itu, cuek. Sehingga kasih sayang dia ke saya juga jujur aja kurang. Karena orangnya cenderung kaku, cenderung gak bisa merangkul, gak punya empati. Karena dia gak pernah dapat empati itu dari orang tuanya. Sampai sini
paham ya teman-teman ya, bagaimana apa yang membentuk, bagaimana masa lalu orang tua kita membentuk mereka jadi saat ini, gitu. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman bilang bahwa yang paling bertanggung jawab adalah orang tua kita, that's true. Namun perlu dipikirkan lagi, perlu kita merefleksikan, kenapa ya orang tua gue kok cuek ya, kenapa ya orang tua gue cenderung menyalahkan gue ya, gitu ya. Ternyata mereka dibentuk dari bisa jadi pola asuh yang demikian, seperti itu. Jadi jawaban kedua yang tepat adalah kita sebagai anak juga perlu membantu untuk si toxic family ini berubah menjadi better family, healthy family, gitu ya teman-teman ya. Nah bener banget nih, nggak peduli gitu, nggak peduli ya, nggak pedulinya lebih ke cuek tadi sih, seperti itu. Kalau menunjukkan kasih sayang tuh agak malu papa saya, secara langsung terang-terangan. Padahal sebenarnya sebagai anak saya rindu seperti orang tua lain yang punya anak bisa rangkul apa segala macam. Namun puji Tuhan saya bisa memperbaikinya. Kami bisa memperbaiki dengan cara apa? Kalau tadi betul orang tua yang bertanggung jawab, tapi ketika orang tua aja ada kendala hambatan di situ karena dia punya masa lalu yang kurang baik, sayalah sebagai anak yang berusaha masuk kepada mereka, kepada papa saya lebih tepatnya. Mulai WA duluan, mulai mengucapkan happy birthday, padahal seumur-umur dia juga bisa dihitung pakai jari ngucapin happy birthday kepada saya, gitu ya. Dan melalui kehadiran anak-anak saya, cucunya yaitu bisa mulai berbagi kasih sayang, akhirnya love tanknya dia mulai keisi pelan-pelan. Karena dulu dia nggak pernah dapet tangki love-nya, dia nggak pernah full, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tanggung jawab bersama sekarang. Ketika kalian sudah menyadari ini, hari ini, malam ini, menjadilah tanggung jawab bersama. Kalau orang tua kita kelihatannya tidak mampu, dikasih tahu, diberi teguran secara baik-baik juga kurang mampu memperbaiki keluarga, mulai dari kita yang memberi contoh. Ya, tiga toxic things, three toxic things yang sering terjadi dalam keluarga nih ya, dalam relasi kita dengan orang tua adalah ini, gestur. Kadang-kadang orang tua kita menunjukkan gestur yang kita nggak suka, nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kita perlu refleksi, kita begitu juga nggak, gitu ya. Misalnya orang tua kita cenderung kita maunya didengerin. Iya mama dengerin kok, tapi sambil main handphone orang tua kita. Kita berasa tetap dicuekin, gestur teman-teman ya. Atau lagi ngomong berasa nggak diperhatikan, gestur juga. Atau orang tua kita maksudnya menasehati, tapi nunjuk-nunjuk, kita nggak suka. Nah itu adalah toxic things yang sering terjadi di antara kita dan orang tua kita. Ya, dan ini adalah kenapa saya bikin logo ini timbal balik, gitu ya. Kadang-kadang kita juga suka ada terjun di dalam hal ini. Nah berikutnya nih, yang lainnya adalah verbal. Tadi itu ya, intonasi, pilihan kata-kata. Kadang-kadang orang tua kita cenderung kita nerimanya kok nggak enak sih. Mungkin maksudnya dia adalah memotivasi, bangun jangan siang-siang dong, pagi dong gitu ya. Nanti rezeki keburu kepatok ayam gitu ya. Kita kayak kesel, kayaknya dituduh terus nih. Padahal maksudnya bukan menuduh atau memarahi, tapi sebenarnya memotivasi supaya kita lebih rajin misalnya. Nah, yang berikutnya adalah, tapi kita juga seringkali bisa jadi membalas atau mereply atau ngomong kepada mereka dengan intonasi yang kadang-kadang bikin mereka tersinggung gitu ya. Berikutnya adalah apa nih? Tindakan. Ya, kadang-kadang ada perilaku kita yang secara langsung atau nggak langsung atau orang tua kita menyakiti kita, membuat kita tersinggung. Nah, semuanya ini bisa diperbaiki dengan cara yang nanti akan kita bahas di belakang ya. Nah, ini sedikit ulasan teman-teman bahwa teman-teman perlu ketahui bahwa pola asuh seseorang sangat mempengaruhi bagaimana orang tersebut akan menerapkan pola asuh yang terdahulu kepada yang berikutnya. Apa yang diterapkan, pola asuh apa yang diterapkan oleh kakek nenek kalian kepada orang tua kalian, sedikit banyak bahkan banyak sekali itu diserap aja mentah-mentah dan diterapkan langsung kepada kalian dalam mengasuh dan mendidik kalian, orang tua kalian. Jadi ada ini sebenarnya bukan 3 ya, ada 4 parenting style, tapi karena yang terakhir ini kayak neglectful, kayak nggak dianggap lah anaknya gitu ya, jadi dianggap ya udah nggak ada gitu ya. Tapi kita belajar 4 parenting style malam ini. Tadi pertama kali host ada ngomong tentang tuntutan seberapa
tuntutan orang tua, tapi seberapa juga sih orang tua bisa memberikan kehangatan gitu ya, kehadiran. Nah, ini adalah yang pertama otoritatif. Di mana orang tua memberikan banyak tuntutan, banyak ekspektasi kepada kita. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu begini. Tapi diikuti dengan responsnya yang juga tinggi. High demanding diikuti dengan high responsive gitu ya. Artinya apa? Ketika orang tua banyak tuntutan atau ekspektasi ke kita yang tinggi, tapi dia tetap mendampingi, mengarahkan yang positif, memberikan kita banyak hal untuk kita bisa eksplor, itu adalah pola asuh yang autoritatif. Ini adalah pola asuh yang baik. Artinya nggak cuma sekedar lu nuntut, lu meminta ekspektasi yang tinggi, tapi ternyata lu kehadirannya juga ada, kehangatannya juga ada. Nah, ini adalah yang baik, paling baik. Yang kedua adalah otoritarian. Tinggi harapannya, tinggi tuntutannya, tinggi ekspektasinya, tapi ternyata kehangatannya nggak ada, kehadirannya kurang gitu ya. Cuman berani nuntut-nuntut doang, anaknya harus begini begitu. Lihat tuh, tetangga anaknya begini begitu, pinter main gitar lah. Tapi giliran kita mau mencoba, nggak ada wadah untuk kita bisa mencoba. Itu low responsif dari orang tua. Nggak ada feedback dari orang tua, nggak ada kasih sayang dari orang tua. Itu adalah low responsif, teman-teman. Sehingga ini teman-teman bisa bayangkan ya, kurang baik. Ya, orang tua yang banyak tuntutan tapi kehangatannya nggak ada, kehadirannya kurang, ini bisa teman-teman bayangkan dan putuskan bahwa ini pola asuh yang kurang tepat. Berikutnya permisif. Tuntutannya nggak ada, bahkan lemah, kurang, gitu ya, nggak menuntut anak supaya rajin, supaya bisa pinter, supaya bisa eksplor banyak hal, tapi responnya sih sangat tinggi, hadir terus buat anak, tapi kehadiran ini cenderung bukan kehangatan ya, lebih ke kamu mau apa mami beliin, kamu mau apa nih, duit banyak gitu ya, ini mami kasih terus, mainan apa dari kecilnya kita dikasih terus, tapi nggak ada tuntutannya, nggak ada harapan dari mereka. Akibatnya apa? Kita terbentuk menjadi anak yang seenak-enak kita, gitu ya. Ketika kita ada di situasi yang nggak menyenangkan bagi kita akan gampang nangis, gampang cengeng gitu. Karena kalau kita salah, kita terus-terusan dibela, nggak dibiarkan diberi kesempatan untuk menyelesaikan konflik kita sendiri, nggak dibiarkan mandiri, begitulah. Ini sih permisif, teman-teman ya. Yang terakhir neglectful, ini parah banget. Udah nggak ada harapan ke anaknya, maunya anaknya jadi apa, nggak ada kehadiran dan kehangatan juga gitu ya, nggak merasa bahwa kehadiran anak menjadi suatu hal yang penting dalam rumah tangga. Ini sudah pasti 3 hal ini adalah pola asuh yang kurang tepat. Seperti itu. Coba deh ajak ngobrol orang tua kalian. Kalau misalnya saat-saat ini kalian merasa orang tua kalian toksik gitu ya, coba diajak ngobrol deh. Dulu nenek, kakek gimana sih cara ngedidiknya misalnya. Tapi obrolannya bukan obrolan yang menuding ya, lebih kayak ceritain dong masa lalunya gimana sih. Coba deh lihat, ada gak kesamaan pola asuh yang diterapkan sama nenek dan orang tua kalian ke kalian. Kalau berdasarkan penelitian sih, itu tarikan garisnya lurus tuh. Kecuali kebetulan orang tua kalian gak setuju dengan pola asuh yang dulu, lalu kemudian banyak belajar dari teman-teman atau komunitas yang lebih positif, lalu ada perubahan dari pola asuh. Nah itu going better gitu ya, menjadi lebih baik pola asuhnya kepada kalian. Ya teman-teman, jadi toxic family itu memang berasal dari orang tua yang punya pola asuh yang dulunya itu, yang nggak diperbaiki, akibatnya sampailah ke kalian, membentuk keluarga yang jadi seperti saat ini. Ya teman-teman ya, nah ini seperti tadi ya. Nah teman-teman, berkaitan dengan toxic family, ini yang sering kali terjadi. Orang tuh, kalian tuh sering kali merasa, aduh mama papa tuh nggak ngerti deh aku maunya gimana, nggak pernah ngerti kebutuhan aku, nggak pernah ngerti perasaan aku nih gimana, gitu ya teman-teman ya. Mama papa tuh cenderungnya tuh menuding, menyalahkan, menuntut gitu. Bahkan mungkin teman-teman ada di sini yang udah kuliah atau bahkan baru mau kuliah, yang bahkan orang tuanya terlalu mencampuri minat kalian di kuliah. Udah ambil kedokteran aja gitu misalnya, soalnya paling bagus begini-begini, tanpa melihat sebetulnya kapasitas kalian nggak di situ, atau kebutuhan kalian, ketertarikan kalian nggak di situ. Kenapa seperti itu? Karena cenderung manusia atau khususnya orang tua menggunakan kacamatanya itu untuk melihat diri kita, tidak mencoba
melepaskan kacamatanya buat melihat secara netral gitu teman-teman ya. Kadang-kadang tuh kita suka pakein kacamata kita ke orang lain gitu, nggak coba berempati. Kalau kamu minusnya 2, pakein ke teman kamu yang nggak ada minus, gimana? Bureng kan, nggak bisa ngelihat dengan jelas. Sama demikian yang seringkali orang tua kita lakukan. Dia menggunakan kacamatanya untuk melihat kita tanpa menggunakan kacamata kita sendiri gitu ya. Jadi akibatnya apa? Bias teman-teman. Mereka nggak ngerti kita. Kenapa mereka nggak ngerti kita? Karena banyak hal yang saya akan bahas di berikutnya ini yang perlu ini ya. Kenapa bisa terjadi sering misunderstanding, mispersepsi? Coba dicek deh sinyalnya kita teman-teman. Kalau kita kan akhir-akhir ini suka online nih ya, online learning, online school atau online kuliah, online segala-gala online. Dicek. Kalau sinyalnya ada di sini, putus berarti nggak nyambung antara kita dengan orang tua. Ini harus refleksi ya. Baiknya sih sebenarnya sharing kayak gini orang tua juga ada ya, dengerin gitu ya, supaya nggak cuma jadi PR-nya teman-teman untuk memperbaiki diri, tapi orang tua. Karena alangkah lebih baik kalau timbal balik gitu. Tapi nggak apa-apa dimulai dari kita sebagai anak juga nggak apa-apa, it's okay. Sinyalnya gimana? Kalau ini udah pasti mati. Kalian ada di mana nih? Ini ada sih, antara ada dan tiada gitu ya. Ntar putus nyambung komunikasi kita sama orang tua, pemahaman kita pada orang tua udah pasti putus nyambung kalau komunikasinya juga nggak lancar gitu ya teman-teman ya. Yang ini yang kuning better than daripada yang kedua, tapi juga nggak optimal. Masih ada hal yang kita sembunyikan, masih ada ketidakberanian kita untuk mengungkapkan atau mengkritik atau semacam memberikan feedback kepada orang tua. Termasuk ketika orang tua memberikan kita feedback, kita juga udah ada blok. Walaupun komunikasi lancar sih, bisa tetap ada kehangatannya gitu ya, tapi belum optimal. Atau kalian ada di sinyal yang hijau nih, yang bagus banget gitu ya. Sampai sekarang saya sudah seusia ini udah punya anak 3, masih bisa dibilang sinyalnya puji Tuhan masih yang hijau. Walaupun latar belakang papa saya nggak bagus ya. Ada konflik, ada. Bukan berarti yang sinyalnya hijau ini nggak pernah ada konflik ya teman-teman ya, ada. Tapi bagaimana respon dari kedua belah pihak menyelesaikan dan berani nggak untuk memberikan feedback dan menerima teguran atau kritik. Dulu saya ada di fase yang ini merah. Tapi mulai memperbaiki dirinya sejak kapan? Sejak saya mulai belajar psikologi, terus kemudian makin kenal banyak orang dan memahami. Saya jadi paham bahwa oke, latar belakang orang tua saya nggak bagus. Kalau mereka nggak bisa mulai karena mereka udah terlalu kolot dan sulit menerima edukasi juga, ya udah deh mulai dari saya deh, yang lebih muda dan mungkin lebih open mind. Lama-lama sinyalnya akan lebih baik teman-teman, gitu ya. Jadi sampai sekarang ada apapun saya masih cerita, kesulitan apapun saya masih cerita, gitu. Bukan berarti dependen ya, enggak. Tapi ya pengen share aja, ada kerinduan untuk tetap sharing gitu, walaupun udah berkeluarga. Seperti itu. Konflik tetap ada, tapi responnya itu yang udah mulai better, diperbaiki. Ya, ini berkaitan dengan komunikasi. Semua yang kita bahas sebelumnya itu berkaitan dengan sejauh apa kita sudah memperbaiki komunikasi kita dengan orang tua kita, teman-teman. Nah, komunikasi itu ada 3 macam ya teman-teman ya, ada submisif, asertif, agresif. Dan teman-teman ya dari gambarnya teman-teman udah kelihatan. Submisif ini cenderung pasif, nerima aja. Mau diapain kayak terima aja. Asertif, submisif ini kebalikan dari si agresif. Terlalu pasif juga nggak baik teman-teman. Lama-lama kalian luka terus gitu. Saya baru-baru ini menanganin 2 klien dengan kondisi yang ternyata setelah dikorek-korek lukanya udah dalam banget sama orang tuanya. Karena apa? Karena cenderung orang tuanya marahin, menegur, maksudnya memotivasi. Orang tua nggak paham. Tapi anak nerimanya, oke, gue menyebalkan ternyata ada di keluarga ini, gitu ya. Gue kayaknya nggak layak di keluarga ini. Akibatnya ketika dia mengalami kegagalan, mengalami hambatan dalam sekolah, dia nyakitin diri sendiri. Karena terlalu submisif gitu. Terlalu pasif, nggak berani menceritakan isi hatinya ke orang lain gitu, ke orang tua. Menyampaikan. Agresif, nah ini. Kadang-kadang kita menyampaikannya secara nyebelin juga sih gitu komunikasinya ya. Marah-marah gitu. Aku gak suka sama papa, aku gak suka sama mama, begini gitu. Ini juga gak diharapkan sebenarnya terjadi.
Jadi yang merah dan yang ungu ini sebuah tindakan yang sebenarnya perlu kita hindari. Yang tepat adalah asertif. Tetap bisa menyampaikan maksud dan tujuan kita, pikiran dan perasaan kita, tapi tetap kita bisa kontrol emosi kita, intonasi kita, gestur kita, gitu ya. Karena yang namanya komunikasi verbal itu berkaitan sama itu tuh, intonasi, gestur, dan pilihan kata-katanya seperti apa. Mungkin selama ini orang tua menganggap kita kurang ajar karena sebenarnya cara kita berkata-kata itu yang gak nyaman buat mereka, atau bahkan sebaliknya orang tua juga demikian ke kita. Jadi asertif ini sangat diperlukan dalam kesenian berkomunikasi teman-teman, baik dengan sesama, seumur, atau dengan orang yang lebih tua. Supaya apa? Tujuannya bisa tersampaikan pikiran dan perasaan, namun tetap tidak menyakiti orang lain. Perhatikan pilihan kata-kata. Sehingga dalam asertif ini memang perlu dipikirkan dulu sih sebelum berujar, gitu ya. Nah ini, agresif ini adalah your needs. Kamu tuh maksain pikiran dan perasaan kamu keluar. Orang lain harus paham. Kalau yang submisif atau pasif tadi, kamu kayak nerima pikiran orang lain terus. Padahal sebenarnya hati kamu gak siap. Gitu ya. Tapi gak enakan. Takut orang lain terluka terus. Padahal diri sendiri dikorbanin mulu. Nah, asertif ini ada di kedua-duanya. Your needs, kebutuhan kita dan orang lain itu terpenuhi. Sama-sama bisa enak tersampaikan gitu ya teman-teman ya. Tanpa menyakiti satu sama lain. Jadi mulai dari malam ini teman-teman coba sebelum berkata-kata pikirkan dulu gesturnya gimana. Bahkan kalau perlu latihan di depan cermin gitu ya. Kata-katanya yang tepat seperti apa, intonasinya gimana, seperti itu. Dan hindari kalau mau menyampaikan pendapat untuk menyelesaikan konflik tuh hindari sebenarnya percakapan yang secara tulisan. WA gitu. Kan nggak ketahuan kan gesturnya kayak apa, nggak ketahuan maksudnya kayak apa, nggak ketahuan intonasinya kayak apa gitu ya. Dan belajar untuk mendengarkan sehingga jadinya kita akan memahami. Listen bukan hearing. Mendengar dan mendengarkan itu walaupun cuma beda kan gitu ya, tapi beda banget. Kadang-kadang orang tua kita ini yang juga menjadi kendala nih. Tadi itu katanya ngedengerin kita, tapi seringkali sambil ngelakuin hal yang lain, kesannya jadi nggak nyimak gitu ya. Nah bersyukur saya punya anak saya yang paling besar tuh ekspresif banget. Menegur jadinya, saya tertegur banget kalau dia lagi cerita, saya nggak ngedengerin, dia akan komplain. Mami nih gimana sih main handphone terus gitu ya. Coba ulangin aku ngomong apa. Nah kayak gitu tuh, dia seringkali kayak gitu. Kesannya mungkin jadinya kurang ajar ya karena dia berani ekspresi gitu, tapi sebenarnya kalau saya refleksi ya benar juga sih, kebutuhan dia tuh didengarkan kok gitu ya. Jadi dia berusaha untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhannya. Teman-teman gak ada salahnya juga kok menyampaikan hal itu kepada orang lain, khususnya kepada orang tua kita gitu ya. Tapi ya tadi itu dengan cara-cara yang asertif ya, seperti itu. Nah yang berikutnya adalah latihan teman-teman. Apa-apa yang sudah saya share ke teman-teman nggak bisa dalam sekejap berubah ya, tapi seperti tanaman ini dilakukan tiap hari, latihan demi latihan. Kalau nggak siap hari ini, besok dicoba lagi gitu ya teman-teman ya. Di watering sampai dia akan growing dengan sehat, dengan tinggi, kuat, sampai akhirnya tadi sinyalnya jadi hijau. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau malam ini kalian merasa gila gue parah banget kayaknya ya kondisinya ya antara sama orang tua, jangan juga berkecil hati gitu ya, artinya jadi hopeless, enggak. Justru dengan adanya home malam ini teman-teman harusnya lebih excited untuk bisa semakin berlatih hari demi hari menjadi lebih baik. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman? Udah selesai nih materi saya nih.